Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Perintah Kaisar Naga bab 4523, 4524, 4525. Pendeta Tao Wuji memandang orang-orang yang melarikan diri, tetapi tidak bergerak atau mengejar mereka. Meskipun orang-orang dari aliansi penyegel iblis ini pantas mati, Pendeta Tao Wuji belum ingin membunuh mereka. Terlebih lagi, Pendeta Tao Wuji tidak berteman dengan dinasti Xiao. Kali ini, dia mengambil tindakan semata-mata untuk adik laki-lakinya, Pendeta Tao Wei. Semua orang di dinasti Xiao juga berhenti mengejarnya. Mereka tahu bahwa meskipun mereka mengejarnya, mereka bukanlah tandingannya. Kerugian dalam pertempuran dinasti Xiao ini terlalu serius. Banyak orang yang terluka dan tidak memiliki kemampuan lagi untuk bertarung dengan aliansi penyegel iblis. Sekarang orang-orang dari aliansi penyegel iblis telah melarikan diri. Semua orang di dinasti Xiao menghela nafas lega. Namun mereka sadar bahwa dinasti Xiao pasti tidak akan pernah damai. Tapi selama Pendeta Tao Wuji ini berada di sisi dinasti Xiao, maka dinasti Xiao bisa duduk santai. Semua orang di dinasti Xiao memandang Dev. Mereka semua mengira Pendeta Tao Wuji adalah kekuatan di belakang Dev. Bagaimanapun juga, Dev adalah murid dari Pendeta Tao Wuji. Mereka berharap Dev akan angkat bicara dan meninggalkan Pendeta Tao Wuji bagi dinasti Xiao. Dev merasakan tatapan semua orang di dinasti Xiao, dan tentu saja dia tahu apa maksudnya. Dev memandang ke arah Pendeta Tao Wuji dan membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tapi dia tetap tidak bisa. Pendeta Tao Wuji mengabaikan semua orang, tetapi memandang ke arah Pendeta Tao Wei yang hanya memiliki secercah sisa jiwa dan berkata, "Adik laki-laki, ikutlah denganku, aku akan membantumu membentuk kembali tubuhmu." Setelah mengatakan itu, Pendeta Tao Wuji melambaikan lengan bajunya, dan sisa jiwa Pendeta Tao Wei menghilang. Pendeta Tao Wuji juga perlahan menghilang di bawah tatapan semua orang. Pada saat ini, semua orang di dinasti Xiao memandang Dev dengan bingung. "Tuan Chen, aku bertanya-tanya mengapa kamu tidak mencoba mempertahankan Pendeta Tao Wuji?" Xiao Feng bertanya pada Dev. "Aku." Dev membuka mulutnya dan mendesah pelan, "Bahkan jika aku mencoba membujuknya untuk tetap tinggal, Pendeta Tao Wuji tidak akan tinggal." Melihat Dev seperti itu, Xiao Yuanshan sepertinya memahami sesuatu, dan kemudian berkata, "Orang-orang dari aliansi penyegel iblis seharusnya tidak akan datang lagi dalam waktu singkat. Kita semua harus menyembuhkan luka kita secepat mungkin. Bagi ratusan ribu tentara ini, akan membutuhkan proses yang panjang untuk memulihkan tubuh fisik mereka. Kaisar Xiao, aku punya teman yang berspesialisasi dalam latihan pembentukan jiwa dan tubuh. Aku dapat memberitahu mereka untuk datang dan membantu." Dev memikirkan sekte jiwa iblis dan berkata, "Bagus sekali, mohon sedikit merepotkan Tuan Chen." Xiao Yuanshan berkata dengan gembira. Dev sedikit malu. Dinasti Xiao menjadi seperti ini sepenuhnya karena dia. Dev menggunakan slip giok transmisi suara untuk menghubungi Zeyan. Sekarang Zeyan adalah salah seorang tetua dari sekte jiwa iblis dan memiliki hak untuk berbicara. Setelah menerima pemberitahuan dari Dev, Zeyan segera mengambil tindakan dan bergegas ke dinasti Xiao bersama Jiang Yulian dan murid dari sekte jiwa iblis. Dengan bantuan orang-orang seperti sekte jiwa iblis, ratusan ribu tentara dinasti Xiao akan dapat membentuk kembali tubuh mereka lebih cepat. Kota kekaisaran hancur, Xiao Yuanshan hanya bisa membawa semua orang untuk menetap di kota lain. Dinasti Xiao tidak hanya memiliki kota kekaisaran, ada puluhan kota, besar dan kecil. Meski dinasti Xiao memang menderita banyak kerugian kali ini, untungnya karakter utamanya masih hidup. Fondasi dinasti Xiao masih ada, dan tidak sulit untuk memulihkannya. Dev berada di dinasti Xiao, berlatih membuat ramuan siang dan malam, dan merawat para kultivator dinasti Xiao yang terluka. Hari-hari ini sangat menguras tenaga Dev, tetapi Dev melakukannya secara sukarela. "Tuan Chen, aku telah memerintahkan orang untuk mengangkut sumber daya dan tanaman obat dari seluruh dinasti Xiao untuk kamu gunakan." Xiao Yuanshan juga melihat kesulitan Dev dalam beberapa hari terakhir, jadi dia memerintahkan orang untuk mengangkut sumber daya dari mana saja dengan segala cara. "Kaisar Xiao, kamu harus menyimpan sumber daya itu. Sekarang banyak orang di dinasti Xiao membutuhkan sumber daya untuk pulih. Aku berencana meninggalkan dinasti Xiao dan mengurus urusanku sendiri." Dev berkata pada Xiao Yuanshan. "Tuan Chen akan pergi." Xiao Yuanshan tertegun dan terlihat sedikit serius. "Dev ada di sini. Jika orang-orang dari aliansi penyegel iblis datang untuk membalas dendam, dia berharap kekuatan di belakang Dev akan membantu. Namun jika Dev pergi, siapa yang akan peduli dengan hidup dan mati dinasti Xiao?" Dev melihat kekhawatiran Xiao Yuanshan dan buru-buru berkata, "Jangan salah paham, Kaisar Xiao. Aku hanya akan pergi sementara.
Aku akan meninggalkan Sleep Giok untuk mengirimkan pesan kepada Kaisar Xiao. Selama sesuatu terjadi pada dinasti Xiao, aku akan segera kembali. Ketika Xiao Yuanshan mendengar ini, dia akhirnya merasa lega dan mengangguk. Pada saat ini, Xiao Yuanshan sebenarnya sedikit terdiam di dalam hatinya. Dinasti Xiao yang agung, hampir merupakan kekuatan terbesar di dunia surga dan manusia, sekarang membutuhkan perlindungan dari Dev, seorang kultivator yang berada di alam kesengsaraan tingkat ke-7. Ini memang terdengar ironis, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mengatasinya. Siapa yang menjadikan kekuatan di belakang Dev semakin menakutkan? Dev mengikuti Ji Yun dan meninggalkan dinasti Xiao. Kedua orang itu naik pesawat dan langsung menuju ke sekte pemurnian senjata di puncak Gunung Qingyu. Sekarang Dev harus sepenuhnya memperbaiki pedang pembunuh naga agar roh pedang Zhongli dapat keluar dari tubuh pedang. Selama pedang pembunuh naga pulih sepenuhnya dan roh pedang Zhongli dapat dengan bebas keluar dari tubuh pedang, kekuatan Dev juga akan meningkat pesat. Lagi pula, dia tidak akan bertarung sendirian saat itu. Roh pedang Zhongli juga bisa digunakan sebagai kartu truf. Dev duduk di pesawat dan jatuh ke dalam kondisi kultivasi. Dia tahu bahwa dibutuhkan beberapa hari bagi pesawat tersebut untuk mencapai sekte pemurnian senjata. Ketika Dev pergi ke sekte pemurnian senjata, seseorang yang berada di markas besar aliansi penyegel iblis. Zhuo Tianzeng sedang duduk di kursi utama dengan sikap yang sangat malu. Di bawahnya ada beberapa pemimpin tingkat menengah dari aliansi penyegel iblis. Master Sekte Zhou, yang melarikan diri lebih awal, juga ada di sana, dan para kultivator iblis dari aliansi penyegel iblis menderita banyak korban. Hampir semua orang terluka, hanya Master Sekte Zhou dan kedua muridnya, Tian Luo dan Tian Xia, yang kembali tanpa cedera. Kemampuan melarikan diri orang ini memang bukan sesuatu yang bisa dipelajari orang awam. Tapi sekarang Zhuo Tianzeng terlalu malas untuk membicarakan hal ini. Semuanya, meskipun kita tidak merebut dinasti Xiao dalam pertempuran ini, semangat juang dinasti Xiao telah rusak parah. Kita semua harus bersiap untuk terus menyerang dinasti Xiao. Kita tidak akan pernah menyerah. Setelah Zhuo Tianzeng selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dengan santai dan membubarkan semua orang. Dan dia masuk ke ruang rahasia di belakang aula utama. Ada lubang hitam besar di ruang rahasia, dan Pangeran ke-10 sedang makan permen lollipop di ruang rahasia ini sekarang. Meskipun Pangeran ke-10 meninggalkan orang-orang dari aliansi penyegel iblis dan melarikan diri, dan apa yang dia lakukan juga agak tidak etis. Tapi Zhuo Tianzeng tidak berani menunjukkan ketidakpuasan sedikitpun, dan dia tetap menghormati Pangeran ke-10. Zhuo Tianzeng, aku akan membawamu ke kuil. Apakah kamu sudah memikirkan apa yang harus kamu katakan? Pangeran ke-10 memandang Zhuo Tianzeng dan bertanya, aku telah memikirkannya. Meskipun aku tidak bisa mengalahkan dinasti Xiao kali ini, kontribusi Pangeran ke-10 tidak dapat diabaikan. Zhuo Tianzeng berkata dengan hormat, itu bagus, ikut aku. Setelah mengatakan itu, Pangeran ke-10 memasuki lubang hitam terlebih dahulu. Zhuo Tianzeng mengikuti dari belakang, dan ketika mereka masuk, lubang hitam itu perlahan menghilang. Ketika penglihatan Zhuo Tianzeng menjadi gelap, dan ketika dia membuka matanya, dia melihat aula hitam berdiri di depannya dalam kehampaan. Lingkungan sekitar tampak seperti kehampaan, dan seluruh aula tampak tergantung di langit berbintang. Ini adalah pertama kalinya Zhuo Tianzeng melihat kuil di depannya secara intuitif. Meskipun dia telah dipanggil beberapa kali, dia selalu muncul di aula utama dan tidak tahu seperti apa kuil itu, apakah ini kuilnya? Zhuo Tianzeng bertanya dengan kaget. Iya, ini kuilnya, tapi ini hanya istana ke-10 yang ada di kuil tersebut. Adapun 9 kuil lainnya yang keberadaannya aku juga tidak tahu. Aku tidak membawamu langsung ke aula utama, hanya untuk menunjukkan kepadamu kekuatan kuil kami. Jika kamu menjadi anjing yang baik di kuil kami, aku tidak akan pernah memperlakukanmu dengan buruk. Pangeran ke-10 secara langsung membandingkan Zhuo Tianzeng dengan seekor anjing, dan dia tidak takut Zhuo Tianzeng marah. Zhuo Tianzeng memang tidak marah. Saat ini, dia hanya merasakan darahnya mendidih. Mampu terlibat dengan kekuatan para dewa, apalagi yang perlu membuat marah. Melihat Zhuo Tianzeng seperti itu, Pangeran ke-10 sangat puas, dan kemudian dia membawa Zhuo Tianzeng ke aula utama. Meskipun Zhuo Tianzeng pernah ke sini sebelumnya, dia selalu ketakutan setiap kali datang. Terlihat para penjaga di pintu masuk aula utama semuanya adalah kultivator Mahayana. Di kedua sisi aula utama, kultivator alam Mahayana tingkat 6 dan ke-7 berdiri di kedua sisi, bahkan tidak memenuhi syarat untuk duduk. Ini masih merupakan aula ke-10 di kuil. Zhuo Tianzeng telah mendengar bahwa di antara 10 aula di kuil, aula ke-10 adalah yang terburuk dalam hal kekuatan. Aula terburuk saja memiliki kekuatan seperti itu. Bisa dibayangkan betapa kuatnya kuil itu. Ayah, memasuki aula utama, Pangeran ke-10 buru-buru berteriak kepada seorang pria parubaya yang duduk di depan aula utama. Pria parubaya itu mengenakan jubah kuning dan mahkota di kepalanya, dengan ekspresi yang sangat dingin. Orang ini adalah penguasa aula ke-10, ayah dari Pangeran ke-10.
Di seluruh aula, penguasa aula ke-10 adalah makhluk tertinggi. Zuo Tianzeng tidak berani melihat langsung ke penguasa aula ke-10, bahkan para kultivator yang duduk di kedua sisi pun tidak berani. Para kultivator yang berdiri di kedua sisi saja semuanya berada di alam Mahayana tingkat 6 atau ke-7. Lalu berapa tingkatan para kultivator yang sedang duduk? Zuo Tianzeng berlutut di tengah dengan kepala menunduk. Dia masih memiliki sikap pemimpin aliansi. Gagal. Penguasa aula ke-10 perlahan membuka mulutnya dan berkata, Pangeran ke-10 tidak berbicara, tetapi melirik ke arah Zuo Tianzeng. Melapor kepada penguasa aula, kami hanya mundur sementara. Sebelumnya dinasti Xiao sudah tidak ada lagi hanya dalam nama saja. Tetapi pada saat terakhir, seorang lelaki tua muncul dan menghalangi jalan Pangeran ke-10. Zuo Tianzeng melaporkan dengan tubuh gemetar. Kamu sedang membicarakan tentang bajingan tua. Wuji itu, kan? Kata penguasa aula ke-10. Ya, itu orang tua Wuji itu. Zuo Tianzeng mengangguk. Ayah, bajingan tua itu. Pangeran ke-10 masih ingin menjelaskan, tetapi begitu dia membuka mulutnya, penguasa aula ke-10 menegurnya, diam, pergi dan pikirkan kesalahanmu, kamu mempermalukanku di hadapan klan dewa. Pangeran ke-10 sangat ketakutan sehingga dia menundukkan kepalanya, lalu menatap Zuo Tianzeng dengan pandangan berpikir, lalu berbalik dan pergi. Dia takut Zuo Tianzeng berbicara omong kosong setelah dia pergi, jadi dia memberinya peringatan. Aku ingat kamu berjanji padaku bahwa kamu akan menyatukan dunia surga dan manusia. Sekarang kamu bahkan tidak bisa menghadapi dinasti Xiao, bagaimana kamu bisa menyatukan dunia surga dan manusia? Penguasa aula ke-10 bertanya dengan tenang. Zuo Tianzeng gemetar dan berkata, penguasa aula, aliansi penyegel iblis kami memang memiliki kemampuan untuk mendominasi dunia surga dan manusia, itu hanya masalah waktu. Hanya saja seorang pria bernama Dev muncul di belakangnya, mengganggu keseluruhan rencana. Ada juga pendeta Tao Wuji, yang diam-diam telah menyelamatkan banyak kultivator iblis dan mempengaruhi rencana besar dari aliansi penyegel iblis kami. Zuo Tianzeng harus menemukan alasan yang bagus untuk dirinya sendiri, jika tidak, pemimpin aliansi penyegel iblis mungkin akan diganti. Apakah kamu mencari alasan? Penguasa aula ke-10 berkata dengan dingin. Bawahan tidak berani, mereka memang sangat dipengaruhi oleh pendeta Tao Wuji. Kali ini, Pangeran ke-10 juga disakiti oleh pendeta Tao Wuji. Pendeta Tao Wuji bahkan menghina Pangeran ke-10 dan memintanya kembali untuk memberi makan dan menyusu. Zuo Tianzeng menunduk dan berbisik. Zuo Tianzeng tahu bahwa orang-orang seperti klan dewa adalah yang paling memperhatikan wajah. Jika mereka dihina oleh orang lain, mereka pasti akan marah. Benar saja, begitu Zuo Tianzeng selesai berbicara, kemarahan penguasa aula ke-10 meningkat. Seseorang berani menghina klan dewa kita. Mereka hanya mencari kematian. Aku tidak peduli pendeta Tao macam apa dia, aku akan memukulnya sampai mati. Di sisi kiri penguasa aula ke-10, seorang pria tegap tiba-tiba berdiri dan meraung. Luota, bisakah kamu membunuh bajingan tua Wuji, itu? Tanya penguasa istana ke-10. Penguasa istana, aku sanggup melakukannya. Aku akan membalaskan dendam Pangeran ke-10 atas namanya. Aku tidak peduli apa kekuatan bajingan tua itu, aku bisa menghancurkannya hingga berkeping-keping hanya dengan satu pukulan. Lota mengayunkan tinjunya yang besar dan berkata, Oke, pergilah dan tangani, tapi cobalah untuk tidak memprovokasi orang-orang dari kota matahari dan bulan. Bajingan tua Wuji itu sekarang menjadi tamu terhormat di kota matahari dan bulan. Perintah penguasa aula ke-10. Zuo Tianzeng tertegun sejenak setelah mendengar ini. Dia tidak tahu apa yang dibicarakan oleh penguasa aula ke-10 tentang kota matahari dan bulan. Dia telah berada di dunia surga dan manusia selama bertahun-tahun, dan kekuatan aliansi penyegel iblis telah menyebar ke seluruh dunia surga dan manusia. Namun dia belum pernah mendengar tentang kota matahari dan bulan. Belum pernah terdengar keberadaan kota matahari dan bulan di 5 wilayah utama dunia surga dan manusia. Perintah diterima. Luota menangkupkan tinjunya, lalu mengambil Zuo Tianzeng dengan satu tangan dan menghilang dengan cepat. Bersambung.